Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Jangan sampai kondisi pandemi ini dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pada minggu kemarin, Ibu sudah menyampaikan materi mengenai domain, kodomain, rank, dan nilai fungsi. Untuk menyegarkan kembali ingatan kalian, kita simak contoh soal berikut. Tentukan domain, kodomain, dan rank dari gambar di bawah ini. Di sini pada gambar terlihat ada himpunan A di mana anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan anggota himpunan B yaitu 1, 4, 9, 16, dan 25. Manakah yang dinamakan domain? Domain nama lain adalah dari daerah asal. Daerah asalnya yaitu daerah A, di mana anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kodomain adalah daerah kawan, di mana di sini adalah himpunan B. Anggotanya ada 1, 4, 9, 16, dan 25. Rank adalah daerah hasil. Kita lihat pada himpunan B mana yang dipilih atau dipilih oleh himpunan A. Anggotanya adalah 1, 4, 9, 16, dan sampai 16 saja ya di sini. Untuk soal yang kedua, diketahui fungsi f memetakan x ke 3x ditambah 1. Tentukan rumus fungsinya dan berapakah nilai dari f3. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang pertama adalah merubah dari notasi fungsi ke dalam rumus fungsi. Mudah sekali ya. Fx sama dengan 3x ditambah 1. Tanda panahnya kita rubah saja menjadi sama dengan. Untuk mencari nilai F3 yaitu X-nya kita ganti menjadi angka 3. Kita lihat ke sebelah kanan, ruas sebelah kanan, 3 adalah koefisien dari X, kemudian X-nya, peubah X-nya kita ganti menjadi 3, ditambahkan dengan 1. 3 dikali 3 adalah 9, ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah 10. Baik, pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai nilai fungsi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali permasalahan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan rumus fungsi. Salah satu contohnya adalah ketika kalian menggunakan jasa ojek online. Pada aplikasi ojek online, kita bisa mengetahui berapa tarif yang dibayarkan. Nah, sebenarnya tanpa melihat aplikasinya, kita bisa mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan atau yang dibutuhkan. Untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan rumus fungsi. Bagaimana caranya? Simak terus ya videonya sampai akhir. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah melakukan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning berbasis 4C, literasi dan PPK, serta kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan bantuan PPT dan LKPD, peserta didik dapat mendefinisikan fungsi dengan tepat, menjelaskan istilah-istilah domain, kodomain, rank, notasi fungsi, rumus fungsi dengan benar, menentukan nilai fungsi dengan tepat, serta menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu pembentukan kelompok,
Yang kedua adalah pembagian LKPD yang nanti akan dibagikan lewat grup WA ya. Kemudian untuk di dalam LKPD ini nanti terdapat permasalahan yang harus kalian selesaikan berdiskusi dengan kelompok. Kemudian setelah berdiskusi, kalian akan ada perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian kita akan menarik kesimpulan dan pada akhir pembelajaran kita juga akan, Ibu akan memberikan kuis kepada kalian. Nah, ini adalah salah satu contoh soal penerapan fungsi untuk menyelesaikan masalah. Di sebuah perusahaan Gojek menetapkan ketentuan tarif awal yaitu Rp6.000 dan tarif setiap kilometernya adalah Rp2.400. Dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 3 km dan 10 km? Dan dapatkah kalian tuliskan rumus fungsinya? Ya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita simak ya penyelesaiannya. Biaya untuk 3 km yaitu sama dengan 6.000 ditambahkan dengan 3 dikali 2.400, hasilnya adalah 13.200. Biaya untuk 10 km adalah 6.000 ditambah 10 dikali 2.400, yaitu Rp30.000. Nah, berapakah biaya untuk MKM? Untuk sekian KM ya, rumus fungsinya. Nah, kita perhatikan di sini. Ketika 3 km, maka di sini juga akan menghasilkan angka 3. Biaya 10 km ini juga akan 10 km. Jika di sini biayanya YKM, maka caranya adalah 6.000 ditambah Y dikali 2.400. Nah, mudah-mudahan penjelasan dari Ibu bisa kalian pahami dengan baik. Berikutnya, ada sebuah permasalahan, ini juga ada di LKPD kalian ya, mengenai tarif taksi di kota Cirebon terdapat 2 perusahaan taksi A dan B. Perusahaan tersebut menawarkan tarif seperti tabel berikut. Taksi A pada 0 km atau pada awal tarifnya adalah 7.000, sedangkan pada taksi B awalnya adalah Rp10.000. Pada kilometer pertama, taksi A biaya atau tarifnya adalah Rp9.500, sedangkan taksi B adalah Rp12.000. Pada 2 km, taksi A tarifnya adalah Rp12.000, sedangkan taksi B adalah Rp14.000. Pada 3 km, taksi A tarifnya adalah Rp14.500 dan taksi B adalah Rp16.000. Apabila Rani ingin pergi ke rumah saudaranya yang berjarak 20 km dari rumahnya, agar diperoleh biaya yang lebih murah, taksi manakah yang sebaiknya digunakan oleh Rani? Silakan nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian dengan mempelajari bahan ajar ataupun dari buku paket yang sudah Ibu bagikan lewat grup WA juga. Mudah-mudahan kalian bisa memecahkan atau membantu Rani dalam memilih taksi mana yang lebih murah. Jika ada yang perlu ditanyakan, kita boleh nanti berdiskusi ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.